Bab 3 standar 4 mengenai anestesi lokal. Di instrumen akreditasi puskesmas yang baru ini, anestesi lokal masuk di bab 3 UKPP, yaitu upaya kesehatan perseorangan dan penunjang. Ada 10 standar, anestesi lokal ada di standar 4. Standar 4 anestesi lokal ada 2 elemen penilaian. Di instrumen yang lama, pelayanan anestesi lokal, sedasi, dan pembedahan ada di bab 7 standar 7, kriteria 1, ada 5 elemen penilaian. Di puskesmas harus memiliki pelayanan anestesi lokal dan tindakan sederhana yang dilaksanakan sesuai standar, dilakukan langkah demi langkah. Di puskesmas, dalam pelayanan rawat jalan maupun rawat inap, terutama pelayanan gawat darurat, pelayanan gigi, keluarga berencana kadang-kadang memerlukan tindakan bedah minor yang membutuhkan lokal anestesi dan sedasi. Pelaksanaan lokal anestesi dan sedasi harus memenuhi standar dan peraturan yang berlaku, serta kebijakan dan prosedur yang ditetapkan di puskesmas. Kebijakan dan prosedur yang dibuat di puskesmas setidak-tidaknya memuat 6 hal. Yang pertama, penyusunan rencana termasuk identifikasi perbedaan antara dewasa, anak, atau pertimbangan khusus. Yang kedua, dokumentasi yang diperlukan untuk dapat bekerja dan berkomunikasi efektif. Yang ketiga, adanya persyaratan persetujuan khusus. Yang keempat, adanya frekuensi dan jenis monitoring pasien yang diperlukan. Yang kelima, adanya kualifikasi dan keterampilan petugas pelaksana. Yang keenam, ketersediaan dan penggunaan peralatan anestesi. Yang pertama ini, penyusunan rencana ini, setiap dilakukan tindakan harus dibuat rencana tindakannya, baik anestesi maupun prosedurnya. Kemudian didokumentasikan tindakan-tindakannya, penyulit-penyulitnya, ini harus ditulis. Adanya persetujuan khusus, informed consent harus disediakan dan dilakukan.
Frekuensi dan jenis monitoring pasien yang diperlakukan. Ini mau di monitoring frekuensinya itu berapa menit sekali. Misal untuk mengecek sudah anestesinya sudah berjalan atau belum, ini dicek setiap berapa menit sekali. Kemudian kualifikasi dan keterampilan petugas, apakah petugasnya sudah kompeten, adanya tambahan pelatihan tertentu, ini harus difasilitasi. Kemudian alat-alat yang digunakan, nomor 6. Persyaratan kompetensi. Yang pertama, teknik melakukan lokal anestesi dan sedasi. Yang kedua, dilakukan monitoring yang tepat. Yang ketiga, respon terhadap komplikasi. Yang keempat, penggunaan zat-zat reversal. Yang kelima, adanya bantuan hidup dasar. Ini semuanya harus dilakukan dan dipenuhi persyaratannya. Bab 3 standar 4 kriteria 1 EP 1. Pelayanan anestesi lokal dan sedasi dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang sudah ditetapkan. Di elemen penilaian ini, yang diminta instrumen adalah 1. Adanya SK tentang tindakan anestesi dan operasi sederhana. Kemudian adanya prosedur yang dibuat, prosedur anestesi maupun prosedur tindakannya. Yang berikutnya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten, dibuktikan dengan ijazah dan kursus-kursus yang sudah dilakukan. Di elemen penilaian yang kedua, jenis anestesi, dosis obat anestesi, teknik anestesi lokal, dan pemantauan status fisiologis pasien selama pemberian anestesi lokal oleh petugas dan dicatat di dalam rekam medis. Artinya, penelusuran nanti yang dicari adalah catatan di rekam medis. Harus ada tertulis di situ jenis anestesinya, dosisnya, teknik anestesinya, dan monitoring bekerjanya obat-obat anestesi. Keempat hal ini harus dicatat di rekam medis. Nah, teman-teman semuanya, di puskesmas, tindakan-tindakan anestesi ini bisa dilakukan di rawat inap, bisa di pelayanan gawat darurat yang paling sering kejadian kecelakaan, kemudian di layanan gigi, pencabutan gigi ini, yang terakhir di poli KIA, KB. Ini tindakannya adalah pemasangan dan
pelepasan instrumen keluarga berencana. Bisa IUD, bisa implan. Ya. Teman-teman semuanya, di bab anestesi lokal ini seringkali terjadi penolakan pasien terhadap tindakan. Maka teman-teman semuanya harus memiliki dokumen mengenai informed consent yang berisi persetujuan dilakukan tindakan anestesi dan tindakan bedah. Yang selama ini kita hanya melakukan informed consent terhadap tindakan bedah. Lupa atau mungkin tidak tahu bahwa informed consent dilakukan anestesi itu harus dilakukan juga. Yang berikutnya, pada saat melakukan informed consent, pasien berhak menolak. Itu pun juga harus tertulis di informed consent bahwa pasien menolak dilakukan tindakan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.